teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Nah, jadi di video kali ini saya punya konten yaitu life experience ataupun pengalaman hidup nih teman-teman. Jadi menceritakan kan pengalaman-pengalaman hidup yang pernah dialami ataupun yang pernah teman-teman alami. Nah, di episode pertama ini saya sudah berhasil mendatangkan seorang bintang tamu nih. Nah, Bang Fikri. Halo Bang. Yo. Nah, jadi Bang Fikri ini sangat menarik pengalaman hidupnya karena beliau pernah menjadi korban konflik pada tahun 2002 Bang ya. Ya. Nah, yang kita tahu pada tahun 2001-2002 itu di mana Aceh masih mengalami konflik yang berkepanjangan antara gerakan Aceh Merdeka dengan TNI Polri ya Bang, benar. Jadi Bang Fikri ini pernah menjadi korban ledakan bom di Kota Banda Aceh, tepatnya di lapangan Blang Padang, teman-teman. Oke, bagaimana cerita beliau? Oke, kita dengar. Jadi santai aja nih Bang. Santai aja nih Bang, kita cerita ke teman-teman semua. Jadi kejadiannya itu gimana Bang? Jadi kejadiannya, Kalau boleh tahu, kita ceritakan ke teman-teman. jadi kejadiannya pas subuh buta itu, pas pagi-pagi minggu kan. Heeh. Selepas salat subuh, kami biasanya emang ya olahraga setelah itu kan, mutar-mutar Blang Padang, jalan kaki atau biasanya naik sepeda kan. Oke. Di saat itu saya pas lagi putar-putar Blang Padang itu dengan sepeda yang saya naikin itu kan, saya sudah memiliki firasat. Oh, berarti sebelum berangkat ke Blang Padang, sebelum bersepeda ke Blang Padang, Abang udah punya firasat tuh? Bukan, di saat di Blang Padangnya. Oh, di saat Blang Padang udah memiliki firasat yang tidak enak. Ya, tidak enak. Oke. Jadi kan aneh aja subuh buta di Blang Padang, posisi di Blang Padang sudah ada 3 ambulan. 3 ambulan 3 bulan. di Itu dekat. kalau boleh saya tahu kira-kira jam berapa, Bang? Itu jam-jam 6 lewat atau jam setengah 7 gitulah. Jadi masih gelap-gelap gitu ya. Masih gelap-gelap remang-remangnya itu. Hmm. Jadi posisi ambulan itu di dekat tiang bendera satu. Oke. Satu lagi di dekat saya yang kena bom itu. Oke. Satunya lagi di pintu gerbang tengah arah blower. Arah blower. Oh, iya saya tahu. Arah blower. Kan saya di saat terlintas ini pasti ada yang aneh ini. Nah, kok ada ambulan di saat pagi itu 3 lagi. Setelah itu saya abaikan lagi, saya tetap mutar-mutar juga naik sepeda sama kawan saya kan. Setelah itu kami mendekati tempat yang ledakan itu. Setelah itu kan meledak bomnya. Berarti bom itu meledak karena diinjak atau meledak dengan sendirinya? Meledak dengan sendirinya. Meledak dengan sendiri tanpa disentuh atau bersentuhan dengan ban sepedanya, atau ada salah satu dari teman abang yang ninjak bomnya atau gimana? Itu persisnya saya tidak tahu juga. Tapi posisi saya lagi dayung sepeda. Lagi Dayung sepeda. Tahu-taunya udah meledak bomnya. Meledak. Udah meledak bomnya. Itu kira-kira abang umur berapa bang? Itu kejadiannya pada tahun 2002. Tahun 2002 bulan Agustus, 17 Agustus. Oh, pada saat bulan 17 Agustus maksudnya ya? 17 Agustus. Mungkin jam-jam 7 atau jam setengah 8 udah mulai upacara 17-an lah. Oke. Ada sebagian orang juga sebelum saya kena bom itu ada yang udah datang, orang PLN. Udah sebagian ada yang datang. Udah persiapan gitu ya. Persiapan mau upacara Mulai mungkin acara. gitu. Itulah di saat kena bom itu, setelah meledak bom itu kan, tidak jauh dari tempat kami ledakan itu banyak tentara-tentara. Mungkin orang tuh ya gladi resi mungkin ya. Oke. Gladi resi. Oh, karena sebelum mulai upacara 17-an ya? Iya. Di saat setelah ledakan itu, mungkin tentara ini
ingin menolong saya, entah gimana mungkin ya. Iya. Ada yang sebagian tentara bilangnya tiarap, tiarap, tiarap. Saya di sana itu antara sadar sama tidak setelah kena bom itu, saya udah berusaha untuk tiarap. Jadi pas terkena bom itu abang terlempar. Dulu ada baliho Megawati di situ dulu, besar baliho Megawati. Saya mungkin melewati dari baliho Megawati itu. Setelahnya jatuh lagi ke tanah. Di saat jatuh ke tanah itulah ada teriakan-teriakan dari tentara-tentara di tidak jauh, mungkin ada sekitar 15 meter dari saya. Mereka mengatakan tiarap, tiarap. Sebagian tentara yang lagi bilang lari, 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 lari. Jadi abang jadi bingung nih antara tiarap dengan lari. Saya melakukan juga tiarap, dan saya mendengarkan lagi tentara yang lain bilang lari. Untuk lari. Saya pun lari, berusaha untuk lari. Karena saya udah kecapekan mungkin ya, karena kaki saya. Oh, kakinya udah mulai terasa, kakinya udah mulai terasa. Kayaknya ada yang tidak beres ini. Ada yang tidak beres. Setelah saya berhenti lari itu kan, saya bersandar di samping belam padang itu kan, emang ada tembok berjalan kaki di situ. Iya. Saya bersandar di situ. Di saat saya bersandar itu, datanglah tentara yang di situ ya, yang lagi siaga di situ. Ya, karena memang dekat dengan tempat komplek TNI di situ kan? Iya, di situ bisa dibilang komplek orang elit semua. Ada Kapolda di situ. Ada masa itu ya? Ada Wagub. Habis itu ada komplek wali kota, ada komplek Pandang. Bisa dibilang nggak mungkin lah, kok bisa kejadian di situ? Kok bisa ledakan bom itu terjadi di situ ya bang ya? Kok bisa kejadian di situ? Karena kan di saat itu 1 bulan sebelum upacara, tahulah kita daerah-daerah konflik sudah pasti 1 bulan sebelumnya acara, apalagi 17 Agustus petugas-petugas itu sudah mensterilkan belam padang. Oh iya. Tapi yang saya aneh, kok bisa ada bom masih di belam padang? Padahal sebelumnya udah disterilkan jauh-jauh hari sebelum hari H17-an itu bang ya? Ya. Jadi di saat saya udah diangkat tubuh saya sama orang TNI, dimasukin lah ke ambulan kan. Di saat saya di ambulan itu, dan beberapa orang yang lain yang kena bom, termasuk Insinyur Husaini, dia tuh kalau nggak salah saya dia kena mor di sini, mor karena dia dari PLN. Mungkin di saat itu kan orang itu kan BUMN, jadi kan lebih siap. Jadi kan masalah pendanaan atau tanggung jawabnya gitu. Jadi bapak itu langsung dilarikan ke rumah sakit Adam Malik di Medan. Jadi yang parah-parah yang lain, termasuk saya, dibawa ke rumah sakit umum. Yang luka-luka ringan itu dibawa ke Kesdam. Oh iya, dekat, biar lebih dekat ya bang. Iya. Setelah dibawa ke Kesdam, setelah saya dibawa ke rumah sakit umum Zainal Abidin. Ya, Zainal Abidin. Saya dari mulai jam 6:30 tidak dilayani lah. Tidak dilayani. Kurangnya pelayanan dari pihak rumah sakit ya bang, pihak perawat gitu. Iya, mungkin di saat itu kan para perawat atau dokter itu, orang itu nggak berani karena kan ini kan bom, ledakan bom. Orang itu pun mereka beranggapan saya yang bawa bom. Jadi kalau di saat itu, apalagi zaman konflik, di saat ada kejadian seperti itu, jarang sekali ada yang orang tanggung jawab, yang menanggung jawab korban, yang seperti saya ini. Dari mulai jam 6:30 sampai jam 10 itu saya ditaruh di tandu. Ya posisi saya
keadaan saya di saat itu pas di depan ruang operasi Itu Zainul Abidin. masih rumah sakit lama. Masih rumah sakit lama. Di depan ruang operasi. Lama kelamaan sebelum jam 10 itu, sebelum saya dimasukin ke ruang operasi, saya sudah merasakan karena kaki saya ini udah bolong-bolong lah bisa dibilang. Karena Percikan bom tadi bang ya. kena percikan bom itu. Kaki saya udah berdarah semua, sampai kan kaki saya ini ngeluarin darah di tandu yang saya tidur itu, dari mulai kepala sampai kaki udah kayak tidur di atas darah saya. Karena lamanya penanganan di saat itu, karena belum ada yang tanggung jawab. Tapi mendekati jam 10 ada salah seorang warga Punge, namanya Bang Adi kalau tidak salah saya kan. Bang Adi, orang warga Punge, dia menanggung-jawabi saya ini supaya cepat ditangani. Karena kan memang sudah darah makin keluar terus, makin banyak keluar terus ya. Iya, makin banyak keluar terus. Malah sebelum saya dimasukin ke dalam ruang operasi, ada salah satu orang yang bekerja di kebersihan di Dinas kebersihan. bukan, Kebersihan rumah sakit. kebersihan rumah sakit. Orang tuh kan pada penasaran melihat saya, kenapa dek bilang gitu kan. Habis itu saya bilang sama kakak tuh kalau nggak salah orang Ule Karing kan. Saya bilang sama dia, kak gerah kak, haus sekali saya kak. Dia bilang kayak gitu kan, kak gerah kak, haus sekali, cari air kak untuk saya kak, air aqua. Iya, saya bilang air aqua. Setelah saya minum air itu, rasa haus saya itu kan berkurang, tapi kan perasaan saya, darah saya ini makin banyak lagi mengalir daripada sebelum saya minum air. Ya setelah itu saya makin lemas, lebih lemas daripada yang sebelum saya minum. Setelah minum air tadi. Ya. Setelah saya dimasukin dalam ruang operasi, saya sudah tidak sadar lagi. Karena mungkin udah dibius kan. Iya. Keluarga saya bilang, saya sadarnya 3 hari 3 malam setelah dioperasi katanya. Dioperasi katanya. Ya setelah itu ya bertamulah orang, termasuk di saat itu dari pihak Kodamnya, dari pihak Kapoldanya. Habis itu ini Wagub di sana itu Azwar Abu Bakar. Azwar Abu Bakar. Dan yang paling banyak yang bertamu itulah pihak media. Pihak media kan ini penasaran. Iya, Penasaran gimana nih. Karena di saat itu setelah saya sadar itu masih kurang tingkat kesadaran saya belum 100%. Jadi kan ya pihak keluarganya yang ngomong kayak gitu kan. Oh, karena abang belum bisa menjelaskan kesaksian bagaimana kronologis kejadiannya. Ya. Berarti di situ abang sempat dituding sebagai pembawa bomnya bang? Iya, pernah dituding itu. Pernah dituding sebagai pembawa bom ya? Iya, pernah dituding sebagai pembawa bom dari pihak Kodam kalau saya tidak salah, sama Kapolda juga kan. Sampai kan bilangnya anak itu yang bawa bom. Sampai pihak dari tempat saya tinggal dulu pesantren, pimpinan pesantrennya membantah, termasuk Ustadz Muharir itu membantah, mana ada mungkin anak-anak yang bawa bom, ada aja. Setelah itu diredam sama ya dijelaskan sama Ustadz Muharir itu, ya mereka udah mulai nggak mengeluarkan lagi pernyataan yang aneh-aneh. Saya yang korban, saya malah dituduh lagi yang bawa bom. Berarti pada saat itu umur abang berapa bang kira-kira? Di saat itu kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP. Berarti tiga memang SMP. masih kecil ya bang? Iya masih kecil lah. Kalau kita perkirakan nggak mungkin Nggak mungkin. juga. Terbayang pun
bom tuh, Tahu pun nggak kita bentuk Nah, bom itu gimana ya? tahu pun nggak kita. Iya. Berarti itu berapa lama bang di rumah sakit bang kira-kira? Lebih kurang 1 bulan lah. 1 bulan di 1 rumah bulan. sakit. Karena kan setelah saya dioperasi itu, ya kata orang tua kan, tubuh saya udah gembung semua, udah membengkak semua. Karena itu mungkin dikarenakan ya zat-zat mesiu atau Zat-zat kimia yang ada di dalam bom tadi bang ya? kimia yang ada di dalam bom tadi itu kan, Mhm. itu bengkaknya udah mulai berkurang sekitar 1 minggu setelah dioperasi itulah. Berarti setelah kejadian itu apa ada bantuan ataupun donasi dari pihak pemerintah untuk menanggung biaya atau korban sebagai korban ini bang, atau memberikan bantuan dalam bentuk apapun itu ada? Dulu setelah saya kena bom, saya baca di apa namanya, setelah kena bom itu kan, katanya di semua biaya-biaya pengobatan sampai sembuh itu ditanggung oleh Pemda Nat. Dulu kan Nat, Nah, Nanggur Aceh Darussalam. Nanggur Aceh Darussalam di saat itu. Itulah biaya-biaya pengobatan itu ditanggung sama Pemda Nat. Ya setelah itu setelah saya sembuh, rawat jalan ya masih ditanggung juga Oh masih ditanggung. sampai sembuh bisa dibilang kan. Di saat saya udah ada bantuan itu pun ada saya dapat juga. Oh ada bantu-bantu juga dari pihak-pihak pemerintah Di saat instansi. 2007 2006 kalau nggak salah. Sampai tahun berapa itu abang mendapatkan bantuan-bantuan dari pihak pemerintah ataupun dari pihak-pihak lain? Itulah 2000 terakhir 2008 lah. Terakhir abang mendapatkan bantuan itu dari tahun 2008. Iya. Oke. Berarti masalah tudingan tadi itu ketika keluar dari rumah sakit, apakah abang masih dipanggil oleh pihak Kodam ataupun pihak Kapoldanya untuk kesaksiannya? Tidak. Tidak ada dipanggil lagi. Berarti abang tidak memberikan kesaksian setelah keluar dari rumah sakit, tidak memberikan kesaksian apa-apa. Ya. Berarti selesai di rumah sakit setelah di penjelasan dari Ustadz tadi. Ya Ustadz tadi. Setelah itu baru mereka dari pihak TNI atau dari pihak polisi itu udah nggak mengeluarkan lagi statement yang oh iya. yang macam-macam. Ya mungkin di saat baru-baru saya habis dioperasi itu ada entah siapa, mungkin penyidik tanya-tanya ini tanya-tanya itu, orang apa tuh namanya yang dari media juga kan. Ya saya memberitahu aja seperti yang kejadian, apa adanya seperti yang saya alami. Benar. Iya. Cukup menarik ya teman-teman ya. Berarti itu kaki abang berarti sekarang udah nggak normal lagi ya bang ya? Iya. Udah nggak bisa berjalan seperti semulanya ya? Iya, udah jelas. Berarti itu Karena saraf di kaki saya ini sebagian putus. Saraf yang untuk menggerakkan kaki, karena ya kena serpihan yang tadi itu yang kita ceritain. Ada 2 lubangnya itu, tapi setelah dioperasikan udah dijahit kan, tapi kan ya sarafnya tetap putus lah. Ya makanya saya sampai sekarang ya kalau jalan itu agak pincang sedikit lah. agak pincang sedikit ya bang. Menarik ya teman-teman, pengalaman hidup yang mungkin kalau kita yang mengalami memang tidak bisa dilupakan ya bang. Apalagi di saat-saat itu memang Aceh sedang apanya ya bang ya, apalagi setelah itu pada tahun 2004 Aceh dilanda tsunami ya bang ya. Nah dengar-dengar nih Bang Fikri ini dengan keadaan kaki yang masih belum sempurna pada saat itu pernah juga menjadi korban tsunami. Nah korban tsunami yang selamat ya, ini catatan Bang Fikri. Berarti ya bang pada saat tsunami itu Di posisinya di Lampinung. posisi dalam Pinang. Nah oke teman-teman, jadi selain pengalaman yang dialami Bang Fikri ini, ledakan bom yang dialaminya terjadi di Blang Padang pada tahun 2002, Bang Fikri ini pernah juga punya pengalaman menjadi korban tsunami yang selamat. Nah, jadi bagaimana tuh ya dengan keadaan kaki seperti itu, abang bisa menyelamatkan diri ya bang ya? Iya, karena panik tadi itu. Oke, kita tahan. Kita akan ceritakan ini di episode selanjutnya bang. Bang, terima kasih bang sudah berbagi cerita pengalaman
pengalaman yang bisa kita bilang cukup pahit ya bang ya, yang mungkin tidak bisa dilupakan ya bang ya. Berarti pelajaran apa yang bisa abang dapat dari kejadian tersebut bang? Saya di saat saya di saat ya masih dirawat itu kan, masih dirawat di rumah sakit kan, saya bisa dibilang saya orangnya pengen tahu apapun, saya pengen tahu kan. Jadi saya suka baca di majalah atau di buku yang di saat saya lagi dirawat di rumah sakit ya selama sebulan itu kan, saya pernah baca buku kisah Nabi Isa. Kisah Nabi Isa ini dia katanya bisa menyembuh, bisa menghidupkan kembali orang yang sudah meninggal kan. Jadi ada ceritanya suami istri dia baru menikah dan 3 hari kemudian dia istrinya ini meninggal. Jadi suaminya ini nangis terseduh-seduh pokoknya dari kuburan, nggak makan pokoknya kayak gitu kan, sampai pokoknya dimintain sama Nabi Isa supaya gimana cara dihidupkan kembali lah istrinya itu. Dihidupkan kembali istrinya. Setelah istrinya dihidupkan kembali, orang itu udah berumah tangga seperti biasa lagi, udah normal kembali. Ya udah normal kembali. Setelah 1 minggu setelah dihidupkan kembali itu, ternyata istrinya ini selingkuh. Dan kemudian karena dia suaminya ini melihat dengan mata kepala dia sendiri istrinya selingkuh, datang lagi ke Nabi Isa, dimintain lagi untuk dimatikan lagi istrinya ini. Kan Nabi Isa kan bilangnya kemarin kamu suruh hidupkan, sekarang udah suruh matiin. Ya udahlah kalau itu permintaan kamu saya kabulkan, bilangnya itu kan. Saya turuti katanya kayak gitu kan. Setelah itu dimatiin lagi istrinya tadi. Habis itu si yang suami tadi itu dapat nasihat dari Nabi Isa, apapun yang kamu alami sekarang itulah yang terbaik untukmu. Di saat posisinya saya kena bom, lagi jalan-jalan atau mutar-mutar Belang Padang, di saat saya masih kelas 3 SMP, mungkin ya ini yang terbaik buat saya. Jadi saya harus menatap ke depan lagi. Ya, kita harus terus melanjutkan hidup ke depannya bang. Ya mungkin ya itu yang terbaik buat saya di saat itu. Oke, mungkin teman-teman bisa kita dapat pelajaran dari pengalaman Bang Fikri ini. Apa tadi bang? Apa yang terjadi di saat ini itulah yang terbaik untuk kita. Oke, tetap terus lanjutkan hidup dan jangan pernah putus asa ya bang. Jelas. Walaupun kondisi fisik kita saat ini sudah tidak normal seperti dulu ya bang ya. Terbatas kayak gitu. Tapi hidup ini harus tetap kita lanjutkan, harus berjuang ya bang. Oke, terima kasih teman-teman sudah nonton video ini. Mungkin karena ini belum terlalu lancar saya berbicara karena memang ini konten perdana life experience ataupun bercerita tentang pengalaman hidup teman-teman. Jadi untuk sekedar sharing ya ke teman-teman di rumah ya bang ya. Oke, tetap stay tune terus di channel Robi Chandra karena di episode kedua kita akan bercerita tentang pengalaman menjadi korban tsunami. Nah ini yang menarik nih, karena di posisi fisik Bang Fikri yang sudah tidak, kita bilang sudah tidak sempurna. Pada saat tsunami abang bertongkat lari ya bang ya, pada saya pernah dengar. Iya. Pernah pakai tongkat dia lari dengan gelombang besar itu bang. Oke, kita akan nonton di video, kita akan berceritakan di video selanjutnya di episode kedua, yaitu life experience. Terima kasih teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.